Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Kalau batik wong Yogyo, wah batik nasional, berarti orang batik wong Indonesia, anak batik ra wong Indonesia. Jadi batik nopo pakaian apa? Nasional. Ya wong golek hadis nganti ngelu kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nggo klambi napa? Batik. Tapi nek kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nek nganggo putih iku. Saya itu seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sudah sering ditanya, Gus kowe wong alim ora tau joban. Nak joban koyo wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir nonton. Lah kan ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok makome dekne iku wis nglurusno. Enggak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok orang mati ya sudah hem, sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko-soko masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid. Pakai baju satu dicancang bisa. Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Hingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu, tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil bedasi raketok. Ya kan ya, nah ini mau mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya mus, sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita, cara kowe wajib to ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirai mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirai. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi sayan min izkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis dimaki-maki mbek Jabir. Wis meneng ngeter. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk. Pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik jarak Islam ngene iki ya. Liyaroni al ahmak misluk. Ahmak ku bento sing level tinggi, medium men. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang. Sithik-sithik buka kurma sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku. Zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iki. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok cek repote hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum iku wis dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin?
Wis menengae. Kula ge sering. Ngger kula kan kiai, ngger poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunat Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai mbok warai ra sopan to. Aku nak buka aku tegan namanya. Aneh-aneh ya. Namun ini sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak anggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gini sampai habis. Qul ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol qatin apa? Wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kono apa ngekek kurma kok khutbah bareng sumpah. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja, kalau ingin sunnah-sunnah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu, kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi. Orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal. Ada nak belodor gitu. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Enggak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan yo blodor, ora adzan jeblodor gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mok sitok iku. Adlok ceritane Sa'labah bersolat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bersalam melayu. Jebule apa kita kayak ya salah bang bersolat orang witir melayu kenapa sih takoki ya Rasulullah takoki Nabi salah bah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu ya Rasulullah kami kula namung setunggal istri saya di rumah aja utuh yo saking enggak adanya baju saiki nang sunatno kon ya begitu. Makanya ketika Sayyidina Umar idza ausa Allah fa ausiu, nanti kalau sudah jembar ya jembar, nak lagi ruwet ya ruwet, ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan mergo wong Arab, supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo ya guyu. Paham ya? Wah aneh no. Kemudian nak ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Sementing dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badik kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngombak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ya enggak gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira enggak mampu bikin yang keriting ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu dimulai kalau sedekah pakai ini kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil wedhus sijik larang walau bisik hitam ros separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah enggak mampu lagi ya soalnya tak sedekah walau bitol qati wajin sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut meneng terus ketok nyesal terus sing ngaji kan mikir Gus bak kurang apa kita ngaji ku ono sing kurang. Terus yang keduanya nafsir wah paling kurang sangune. Wah jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, memang sampun tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi.
Mergo guyon kula bi ilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai iku happy sebenes. Jajal misale kiai kok rugen sumpeng. Maca kukar kukur, bariku angop. Bariku kukur meneh. Kan wong mikir. Wae tanggale bayar apa piye kredite. Waduh. Apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim le nafsiri paling tertipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing suudon kan paling macane bingung terkipe ngono. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun lah sama nek dadi kiai nek ra iso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qati wajhin. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa? Yang nggak bisa melakukan itu apa? Berat. Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekolah kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa ndak? Kesel ndi? Nggih kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf itu dulu pakai apa? Unta. Terus saiki mulane Arab Saudi PG MRT berkorisik Nabi unta terus saiki nganggo napa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial, misalnya pejabat negara sebenarnya tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah dhisik Nabi numpak unta, diarani sacik kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora ya, jujur. Muni rasah Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar e. Wah, misale numpak kereta asenan anggap sithik-sithik sebeng 7. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak, sing bakas ngono ben ngerti hukum sampean, ben ora nak kiai ku bingung, ulama yo mikir hukum. Iku ketok ceria kula, sampean ora bingung ora ceria. Fa aba mongko mos sapa aksarun nasi sapa akeh manusa. Mo ila kufuron kecuali ngafirin emate Allah juhud. Tegese engkar linikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir nadien kaeringi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah la ba'atsna yektine nugasno ingsun utawa ngutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing ngelingno. Umpama wong ngersakno kabeh desa yo nabi, tapi kok kakek nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekeki peringatan sapa nabi ahlah ing penduduk Korea. Walakin ba'asnaka tetapi ning ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahli qura maring kabeh penduduk. Kuliah sekabehane ahli qura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi ya'zuma supaya gedhe apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku nggih pokoke Allah mampu mawon tiap desa dikeki nabi, tapi Allah ndak melakukan itu cukup nabi sitok. Terus kabeh iku anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ana guyonan wong Arab wong Jawa apik endi? Apik wong Jawa aja. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Dadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan jadi diobati kiai iku wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat mek ringan apik endi? Apik ringan, mulane jare kiai Jawa kita apik wong Jawa kus wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi, berarti dosisnya kan kecil ya rendah. Taune umlingmu. Wong bingung ngono kok omongane wong apa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot.
Pala tutik mongko aja nurut sira al kafirina ing pira-pira wong kafir fi hawahum ing dalam hawa nafsune kafirin. Jadi kalau aja anut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nak menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial. Ya malah Allah kadang melehno kita mergo kok kalah mbek wong kafir. Iki misale ngeten iki makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ai fi hawahum. Dalam hal yang bersifat hawa napa? Nafsu. Misalnya begini, saya contohkan, Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau, saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum misluh. Jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gento wae wani luka demi kekafiran, kok kuwe wong Islam jare demi Allah ora wani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga gak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe nyai trimo ngono rawani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalahan kita akan dibandingkan kezaliman. Lan ana wong saleh diutangi dhuwit ora oleh medhit, sebenarnya dibandingno maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berat. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong hasud sidik-sidik, paling wong ngrasani. Kiai songene ngomong tok, ora iso nglakoni, paling gitu. Padha kiai ini paling hasud. Ya sidik-sidik lah, paling serek. Kalau bandar narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Jika kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya, terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezalimannya. Enggak terus preman-preman nak belani kanca wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Wis repot preman-preman nak tobat wis repot. Kulo nu rada nyesal mek tobaté preman. Nak ana preman teng perapatan tobat. Niku terus neng masjid, men itikaf, terus mbek wong sopan. Niku ora pas ajane. Nah, tobat itu tetep neng perapatan. Sing dhisik gagu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunak. Ora terus neng masjid ya sing iki tetep diganti generasine ngono. Mestine maksudnya mesti ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andekan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Ya sekira tau mikir itu sak dinane. Kulo roh sak dinane dongane Kamis masuk Islam Jumat. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Kok diwacana Quran surat Toha. Bareng Islam metuki Nabi, mohon walhasil bareng Islam teng Zaid bin Arqam ning bene Nabi terus langsung marani omahe Abu Jahal ora terus ning masjid menenge buat langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bariku marani Abu Jahal. Aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing delik. Paham nggih? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo dari akhir. Wah. Artinya gak ada perubahan.
Lan Ruhin mantan preman mboten kok tobaté ning kene ora roh. Mboten harus kiai dene. Mestine ngoten. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah Al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu tuh sing mateni sinten? Wahsy. Dari Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Nah, misalnya terus Wahsy tobat, sampai nyapu masjid, gak duwe selera tarung. Zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid. Bariku ngiseni jedinge, terus bareng jak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora kudu lakoni. Mau cerita ilmu, sampeyan ora kudu nglakoni. Ya tunggale wong preman brah-brah. Blojo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngoboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 minimal diluwei. Ora ya malah pas tobat nglebokno amplop masjid yo. 10.000, kadang 2.000. Serepot-repot. Tapi ya apik tobat, mesti cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Paham kena sampean takok tobat itu cara ulama kayak ngoten niku berbanding. Mulane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam mengatur strategi perang. So Khalid itu utek elek kan pikirannya ala sahabat yang menuso ruhin es kayak wong wedok ambek apa jenenge ghanimah mesti medun. Nah sahabat ora kabeh kaya aku kan ono kaya kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane iki jamira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kaya Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kenek meleyang to. Jadi Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane mbok dhuwur putih. Wong kula nate mriko bolak-balik kan gak bisa nek urung tahu. Kula kaya wong India dadi melok itikaf teng gunung lho. Uhud. Mbok piye dalile mbok apa ya ora roh. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya dulu itu dalam perang dulu tuh ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang ruhin itu udah akabir sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah. Sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi nih Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Klimaknya itu di perang Tabuk, di perang Yarmouk, di perang Tabuk. Itu di panglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini, gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu, 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1:3 ya? Nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat, jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang banyak. Habis Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu. Pokoknya tak gambaran coro Jawa paling gampang. Lagi mau kitabnya malah bingung tuh.
100 pasukan kuda yang di depan tuh disuruh negarkan kuda, disebut fal mughirati subha itu. Yang itu wal adiyati napa? Dobha fal mughirati subha itu. Ini pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3000 itu disuruh memanjang. Memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wih, pasukan Islam teko wakeh, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Paham sih kalau maksudnya? Jika wong kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tandingi, orang Islam dapat bantuan baru. Padahal ya wonge podo. Mau dari setok dirubah. Nah misalnya sing mimpin Mustafa sembah jare mati ya syahid, mati kabeh wong Islam. Nah itu artinya dia masih ingat betul, saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Coba bayang nonton aneh padang pasir 3.000 orang, yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya yang sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita ada imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang perang itu. Lah itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, buareng Islam tobat nyapu masjid. Wes bariku ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas, memperdayakan ekonomi nganti sugih bergeder. Bareng Islam terus dunia nentek melarat, terus nyapu masjid, bariku sholat qobliyah ba'diyah mulai, mau poso sunat. Ya tidak apa-apa itu, tapi sugih tetap. Kok zaman kafir sugih, zaman Islam kere, mestinya zaman Islam ya sugih, terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam wal muslimin. Mestinya, tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya tidak apa-apa. Ojo kok terus dari Gus Pak ngene kok elek ya ora ana jenenge tobat mesti ape, tapi enggak fair gitu loh. Mosok zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto atsira al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir. Wajahidhum lan merangi sirahum ing kufar. Merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran. Maksudnya hujjah. Uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran, ndak mesti perang iku nganggo pedang. Niki jelas kita bire wajah itu bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener ya agama napa Islam. Wajah lan merangi sirahum ing kufar bihi lan Quran ayat Quran itu Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad, kelawan berjuang kabiran kang gede. Wa ta'ala wa alladzi zat maroja ingkang lepas sapa Allah al-bahraini ing dua laut. Arsala sing lepas sapa ta'ala huma ing al-bahraini mutajawiraini hale berdampingan. Hadza utawi iki ku asbun iku banyu sing banget segere, banget manise, banget segere. Furatun tur enak diombe, sadidul udzubati tekse banget manise. Iki kuwi nak manane mudah diminum. Wa hadza utawi iki ku milkhun iku banyu asin, ujajun tur banget paite. Syadidul muluhah tegese banget paite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai Komerapi sing napa gampang diminum maksudnya mboten pahit. Ketemu laut sing banget paite meskipun banget asine, apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bainahuma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin, Allah gawe barzakhon ing pemisah, hajizan tekse pemisah. Kita ndak tahu pemisahnya piye, pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut tuh air napa tawar. Layah tali itu ora campur apa hadu masalah sijine banyu asin dan banyu tawar bil akhir iklan sing liya. Mergo wonten apa hajiz, wonten apa hajiz ana pembatas. Wa hijron lan tegese pembatas, mahjuron kang iso nglindungi. Sitron tegese tutup. Mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru. Sebab anane pembatas apa ikhtilatuhuma, apa campure banyu asin dan banyu tawar. Walami wabaladih. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat.
Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Yofur menyebut kitab Mbah Hasyim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus an Tahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk? Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzakalin Nasoro itu Nasrani. Ya pakai buk itu semacam trompet besar. Dzakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah dzakalil Majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hasyim dengan ngarang kitab Hazruus an Tahrimin Nakus. Jadi beliau komentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono itu. Jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Yofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbak Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hasyim. Cerita itu mukarrar di Ki Fakih sama di Ki Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hasyim datang seneng. Ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama nggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kula delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hasyim. Jadi GR-nya Mbah Hasyim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan tuh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres sedanten kentong beduk sudah disingkirkan. Itu di depan Mbah Hasyim. Saking lugunya santri, nah saking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hasyim. Saya mau meneruskan cerita Gus Yofur. Dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin, tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya. Buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Badur Rahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hasyim ya kaya sekali. Mbah Maksum juga kaya. Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah ndak alim, itu ndak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah yombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Yofur itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan Masyayikhonal Kiram atau Ajdadanal Kiram.
Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu menstatuskan mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka, sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alamah yang minnah itu sudah wafat dan kadang-kadang zuriyahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziarah. Terus seakan-akan yaktaduna biroi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini, padahal enggak. Nah, sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi, baik secara genetik atau secara asbab, itu harus terjaga. Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senenge kitab, ben santri ini so ngaji kitab. Itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca muin di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjeknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran itu hafal tok, tapi yo paham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karim binti mana. Punya putra Gus Habib, Gus Toha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rosin. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasyimah. Sampai pondok Kramjak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain, fa'ala ya fulu kok terus fa'lan ya fa'ala ya fulu ya uf'ul gitu kan. Masuk fi'il kok jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof, sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Ya itu dulu saingan ngarang sorok. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun, mungkin kalau Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun. Karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma, kadang dilafatkan kama tasyarrofa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono iku bapake sapa? Wong kok alime ngono iku putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah nggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini, tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu, kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Mbah Hasyim tuh ngaji Syekh Mahfud ha. Nah Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Almanar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hasyim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu.